Pep Guardiola geram supporter Manchester United hina ibu Phil Foden. Manajer Manchester City, Josep Guardiola, melontarkan kecaman keras terhadap sekelompok supporter Manchester United yang melontarkan chant menghina ibu dari Phil Foden. Insiden itu terjadi dalam laga derby Manchester yang berakhir tanpa gol di Old Trafford, Minggu tanggal 6 April tahun 2025 malam WIB. Dalam laga tersebut, sebagian fans tuan rumah terdengar meneriakkan chant ofensif, yang secara eksplisit menyudutkan sang ibu, Claire Foden. Guardiola pun menyebut aksi tersebut sebagai hal yang memalukan dan mencerminkan kurangnya moralitas dalam sepak bola. Pihak internal Manchester City dikabarkan turut terguncang dengan insiden tersebut. Bukan hanya karena isi chant yang dianggap keterlaluan, tetapi juga karena banyaknya jumlah fans yang ikut serta dan frekuensi penghinaan yang dilontarkan. Itu tindakan yang tidak berkelas. Dalam sepak bola, kami pelatih, pemilik, dan terutama para pemain sangat terekspos. Saya tidak mengerti bagaimana mungkin orang bisa menyeret ibu Phil ke dalam hal ini. Ini mencerminkan kekurangan integritas dan rasa malu dari mereka yang melakukannya. Terdengar mustahil, tapi Manchester City tawar Yamal 275 juta euro. Manchester City dilaporkan telah mengajukan tawaran fenomenal senilai 275 juta euro kepada Barcelona untuk memboyong wonderkid sensasional mereka Lamine Yamal ke Etihad Stadium. Sebuah angka yang bukan main besarnya. Menurut laporan panas dari Spanyol yang dikutip oleh Vicajes, tawaran ini telah resmi dikirim ke meja manajemen Barcelona. Jika diterima, kesepakatan ini akan melampaui transfer Neymar ke PSG senilai 222 juta euro pada 2017 silam. Meski kabarnya akan diperpanjang musim panas ini, status kontrak Yamal masih menggantung akibat batasan hukum usia, karena belum genap 18 tahun. Ditambah lagi, kontroversi internal membayangi Barcelona usai muncul dugaan pelanggaran FFP dan skandal pendaftaran ulang pemain seperti Dani Olmo. Agen Yamal, Jorge Mendes juga mulai gerah dengan situasi di Barcelona ini. Perlakuan Barcelona terhadap klien-kliennya seperti Joao Felix dan Joao Cancelo, yang sempat digaji rendah dengan janji pembelian permanen yang tak kunjung datang, membuat kesetiaan terhadap Blaugrana mulai retak. Dengan Kevin De Bruyne mengisyaratkan kepergiannya dari Etihad di akhir musim, Pep Guardiola bergerak cepat mencari penerus sang jenderal lini tengah. Lamine Yamal menjadi opsi sempurna untuk kebutuhan ini. Bruno Fernandes merasa terhormat menjadi rival Kevin De Bruyne, dia bikin Man United susah juara. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes memberikan penghormatan yang luar biasa kepada Kevin De Bruyne setelah hasil imbang 0-0 kemarin dengan Manchester City. Hasil imbang tersebut menandai derby Manchester terakhir bagi pemain internasional Belgia tersebut, yang akan meninggalkan City pada akhir musim. Ia telah membuat Premier League menjadi lebih baik. Manchester City berada di posisi mereka saat ini berkat De Bruyne. Berkat De Bruyne pula, Manchester United tidak memenangkan lebih banyak trofi dalam periode ini. Ia pantas mendapatkan semua pujian itu. Saya tidak tahu siapa yang memutuskan untuk mengakhiri kerjasama ini, tetapi ia adalah pemain kelas dunia. Merupakan suatu kehormatan untuk bermain melawannya begitu sering. Ia pemain yang bersejarah di liga ini. Kevin De Bruyne mengumumkan kepergiannya dari klub yang telah membesarkan namanya tersebut. Pengumuman ini disampaikan melalui media sosial pada Jumat, tanggal 4 April tahun 2025, mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depannya. Keputusan ini diambil setelah 10 tahun De Bruyne berkontribusi besar bagi kesuksesan The Citizens, sejak bergabung pada tahun 2015. Perpisahan ini meninggalkan pertanyaan besar tentang klub tujuannya selanjutnya dan siapa yang akan menggantikan peran vitalnya di lini tengah Manchester City. Lupakan Man United, Pep Guardiola minta Man City fokus kalahkan Crystal Palace. Manajer Manchester City, Pep Guardiola,
meminta timnya melupakan hasil imbang kontra Manchester United dan fokus pada laga kontra Crystal Palace. Pep Guardiola sebelumnya mengaku cukup puas dengan hasil imbang ini. Meski begitu, ia meminta para pemain Man City untuk segera mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan berikutnya melawan Crystal Palace, yang akan digelar pada akhir pekan mendatang. Laga ini, bersama 6 pertandingan tersisa di musim 2024/25, sangat krusial bagi The Citizens dalam upaya mereka mengamankan tiket ke Liga Champions musim depan dengan finish di 4 besar klasemen Premier League. Hadapi Crystal Palace dan lakukan yang terbaik. Saya lebih suka jika kami memiliki tambahan 10 atau 12 poin. Di musim-musim sebelumnya, dengan 5 atau 6 pertandingan tersisa, kami sudah berada di posisi yang aman, tetapi kali ini situasinya berbeda. Saya khawatir tentang pemulihan tim, lalu pertandingan melawan Crystal Palace, Everton, dan semifinal Piala FA menghadapi Nottingham Forest. Semua laga di depan kami sangat penting. Menang, dan terus menang, itulah yang akan kami upayakan. Selain Palace, Man City juga dijadwalkan akan menghadapi 2 lawan tangguh lainnya yakni Everton dan Aston Villa sebelum tampil menantang Nottingham Forest di semifinal Piala FA. Derby Manchester berakhir imbang, Gary Neville membosankan. Gary Neville melontarkan kritik pedas terhadap para pemain Manchester United dan Manchester City setelah derby Manchester yang berakhir tanpa gol di Old Trafford. Dalam analisanya untuk Sky Sports, Neville menyebut para pemain tampil membosankan dan tanpa ambisi untuk menang. Saya rasa tidak ada satupun pemain yang meninggalkan lapangan dengan rasa kecewa karena hasil imbang 0-0 dari kedua tim. Saya pikir mereka semua berjalan keluar dengan berpikir, kami baik-baik saja di sini, kami berhasil lolos tanpa membuat kesalahan. Itu benar-benar mengecewakan. Saya minta maaf atas komentar saya, tapi saya merasa bosan di sana. Itu menjemukan. Neville menyoroti minimnya keberanian dan kreativitas dalam pertandingan tersebut. Ia menilai para pemain terlalu terpaku pada instruksi taktis dan kehilangan naluri bermain secara alami. Ia juga menyentil pendekatan taktis yang menurutnya merupakan hasil tiruan buruk dari gaya Pep Guardiola. Neville juga secara khusus mengkritik gaya bermain United yang dianggap terlalu pasif. Sifat robotik untuk tidak meninggalkan posisi, diatur secara mikro dalam 1 inci dari kehidupan kami, tidak memiliki kebebasan untuk mengambil risiko untuk mencoba memenangkan pertandingan, itu menjadi penyakit dalam permainan. Ketika Anda berpikir tentang Pep Guardiola dan tim-timnya selama 10 tahun terakhir, itulah yang dilakukan tim-timnya. Tapi sekarang kita melihat peniruan yang buruk dari itu di seluruh papan.